Banjir terus menjadi momok desa-desa. Puluhan rumah terendam banjir. Sementara itu banjir juga mengakibatkan akses. Sungainya mau diuruskan. Itu cuma gua atau nggak tahu, nggak jadi. Dusun Suren itu paling ekstrim. Untuk wilayah kecamatan Kuadungan loh, paling ekstrim. Selebihnya itu tidak ada lagi. Yang kerja itu biasanya yang dulu karyawan. Oh, ini ada karyawannya, Pak? Ada karyawannya libur. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang banjir yang ada di daerah Kuadungan. Sebelumnya kami dari mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi dan saya dengan Melani Aryana Putri dengan 3 NIM akhir 144 dan teman saya Zara Aluna Syahrani dengan 3 NIM terakhir 016. Saya Arsila Nasution dengan NIM terakhir 143. Saya Ardia Ulia Hutami dengan 3 NIM akhir 113. Saya Aulina Sabrina dengan 3 NIM akhir 122. Oke teman-teman, di sini kelompok kami mengambil berita yaitu banjir yang sudah bertahun-tahun di Kecamatan Kuadungan. Apa sih penyebab dari banjir tersebut? Penyebab dari banjir tersebut yaitu curah air hujan yang tinggi dan juga Kecamatan Kuadungan ini menjadi kecamatan yang berada di dataran rendah. Tak hanya itu, akibatnya air itu meluap dan masuk ke dalam rumah warga. Dan juga jalan menjadi rusak seperti yang kita lihat di belakang ini. Banyak jalan yang berlubang dan rusak. Nah, ini berada di daerah Kuadungan, Kecamatan Ngawi. Tetapi ada 2 wilayah yang terkena dampak parah. Yang pertama ada di Desa Didun dan yang kedua di Desa Suren. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukowidodo dan Kepala Dusun Dinden, kami mendapatkan informasi bahwa banjir di Kecamatan Kuadungan ini memang sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum banjir besar yang melanda di Ngawi tahun 2007. Nah, menurut warga desa, di Desa Dinden dan Desa Kedung, banjir memang sering kali terjadi di tahun 2006 hingga saat ini, terutama saat musim hujan dengan curah hujan yang tinggi. Kenapa sih banjir di Kecamatan Kuadungan Kabupaten Ngawi itu kerap terjadi hampir tiap tahunnya? Nah, hal ini tuh disebabkan karena Sungai Bengawan Solo menuju Sungai Bengawan Madiun itu waktu hujan tuh meluap airnya dan menyebabkan banjir yang ada di Kecamatan Kuadungan Kabupaten Ngawi ini. Nah, hal ini tuh sebenarnya ditambah dengan Kecamatan Kuadungan ini tuh merupakan kecamatan yang berada di dataran rendah. Terus juga kurangnya tempat tanggul di beberapa daerah-daerah yang terjadinya banjir. Terus ditambahi dengan masyarakat yang kurang aware terkait pembuangan sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira bagaimana sih cara menanggulanginya supaya banjir yang ada di Kecamatan Kuadungan ini tidak terjadi di tahun-tahun setelahnya? Untuk sejauh ini pemerintah setempat sudah memberikan bantuan berupa sembako kepada warga-warga yang terdampak oleh banjir, serta pemerintah juga sempat memberikan atau membangun posko banjir kepada sebagai tempat pengungsian bagi warga-warga yang terdampak rumahnya atau tidak bisa dijadikan sebagai tempat tinggal. Nah, pemerintah setempat juga sudah mengusulkan untuk pembangunan tanggul ke PUPR Jawa Timur. Namun untuk saat ini pembangunan tanggul masih belum terrealisasikan. Biasanya apa? Oh, di situ. Perempatan 300 meter. Bapak boleh perkenalan dulu nama sama Nama Sukowidodo, Usia 41. Alamat di Sandinangan. Desa Sandinangan. Itu tanggulnya jebol. Oh, tanggulnya jebol. Ya. Kalau boleh tahu tanggul yang sebelah mana ya, Pak? Tanggul
jalur air yang arah ke Bengawan Solo. Oh, ke arah Bengawan Solo. Itu kalau jebol udah selesai. Itu udah berapa lama, Pak? Dari dulu, Dari dulu. Kalau boleh tahu tahun berapa ya, Pak? dari saya kecil itu waktu itu paling gede tahun 89. 89 gede, 2007 dua kali itu yang gede. 2007 itu yang banjir Ngawi terbesar itu Pak? Ya, Atau Ngawi? terus sebelumnya 89. Tapi sepanjang jalan Ngawi ini titik yang paling parah itu banjirnya di daerah mana ya, Pak? Yang Ngawi yang mana dulu? Yang di Kecamatan Kuadungan loh. Kecamatan Titik yang paling paling terparah terdampak banjir. di Dusun Suren. Dusun Suren. Itu sebelah mananya Pak? Kalau dari sini? Dari sini Pasar Pojok ke timur. Pasar Kecil di sini. Dari dulu paling ekstrim. Tahunan. Kalau di Dusun Dinden ini termasuk terparah bukan Pak? Dusun Dinden itu sepengetahuan cuma akses air. Itu dampaknya ke warga-warga sekitar ada nggak, Pak? Kalau misalkan banjirnya sampai gede kayak gitu, Pak? Dampaknya sama padi. Oh, padinya kenapa? Harga padinya rusak, harga padi turun. Oh, harga padinya turun. Taruhlah saat ini pasaran 7.000 paling cuma laku 5.500 per kilo. Berita banjir ini udah sering diliput sama beberapa berita gitu belum, Pak? Tentang banjir kayak gitu. Banjir kemarin komplit dari Basarnas apa? Yang warna oranye itu ada, Oh, dari iya. kepolisian ada, dari relawan MTA ada, komplit Hampir semua media pernah ke sini ya Pak? semua. Setiap ada banjir itu semuanya ambil bagian, termasuk anak-anak kecil pada buruan Buran. Berenang apa Pak? Buran, Pak. berenang. Oh Oh, berenang. berenang. Gitu. Tapi itu apa namanya, pemerintah setempat atau yang bertugas gitu udah pernah datengin langsung ke sini kayak mau ada ininya belum, Pak? Ada setiap ide apa? Setiap ada peristiwa di masyarakat itu pemerintah pasti ada. Kalau boleh tahu itu bentuknya apa aja Pak? Bentuknya bantuan dari pemerintah bentuknya apa? Apa Ya, sembako atau gimana? Sembako. Banjir kecil aja udah bisa jadi sembako. Oh, berarti ini Kalau- jalan udah ditutup. Dari tutup kecuali jalan proyek. Kalaupun ada yang lalu lalang kan kecuali ya mereka yang maksa. Nah untuk jalan yang rusak ini apakah ada hubungannya dengan banjir Pak? Ada. Setiap jalan rusak pasti penyebabnya banjir. Pasti. Di mana tempat itu yang namanya banjir pasti bikin rusak jalan. Mungkin Masnya bisa memperkenalkan diri juga umurnya. Perkenalkan, nama saya Biu Sesa dengan umur 19 tahun. Perkenalkan, nama saya Wahyu Faza dengan umur 19. Panggilannya Mas? Mas Abiyu. Faza. Jadi di sini kami mau minta izin buat mewawancarai Masnya terkait banjir yang ada di Kuadungan. Lebih tepatnya di dusun Dinden. Dinden. Nah, menurut Masnya kan di desa ini sering banjir ya. Nah, menurut Masnya tuh penyebab banjir tuh apa sih, Mas? Yang menyebabkan jalan ini banjir gitu? Yang menyebabkan banjir itu kurangnya infrastruktur bangunan seperti tanggul. Jadi kayak kekurangan tanggul gitu ya, Ya, Mas? tanggul. Dan kayak warga-warga itu sering membuang sampah sembarangan gitu Mbak. Oh, karena adanya banjir ini, menurut Masnya itu tuh siapa sih yang bertanggung jawab? Ya, jadi kayak kira-kira kalau udah ada banjir tuh selain pemerintah ya, yang bertanggung jawab tuh siapa gitu? Untuk menurut saya yang bertanggung jawab itu ya semua warga sih Mbak. Kan harus bisa menjaga kondisi lingkungannya biar tidak menyebabkan banjir itu lagi. Masnya tahu nggak kira-kira banjir di sini tuh mulai dari kapan sih? Udah lama Mbak, sebelum saya lahir juga pernah banjir. Kira-kira tahun berapa ya Mas? Saya lahir 2006, berarti ya sebelumnya. Oh, berarti sebelum 2006 itu udah emang terjadi banjir di sekitar sini. Ya, Nah, ini kan udah sering banget hampir setiap tahun terjadi banjir ya, Mas. Kira-kira hampir setiap tahun ini tuh ada yang pernah memakan korban jiwa nggak ya dari terjadinya banjir ini tuh? untuk memakan korbannya itu belum ada ya Mbak. Mungkin ya
seluruh perumahan warga itu terkena dampak airnya sama peternakannya juga itu terdampak. Berarti Jadi cuma nggak sampai korban jiwa. Kan tadi Masnya bilang banjirnya sampai sekarang juga, informasi kami dapat juga sampai sekarang. Nah itu kira-kira mengapa sih Mas kok banjirnya bisa sampai sekarang? Solusinya apakah udah diatasi atau belum? Kalau itu kayaknya belum, Mbak. Soalnya masih terjadi, sekarang ini juga masih terjadi banjir. Itu kira-kira mengapa ya? Kalau banjir itu mesti pas musim hujan itu sering banjir, Mbak. Kalau musim hujan Itu tuh terjadi tiap tahun. Nah itu tuh gimana sih dampak yang dirasakan Masnya sama kayak orang-orang sekitarnya yang ada di sini yang diakibatkan oleh banjir-banjir yang terjadi tiap tahun? ya, kayak kurang nyaman aja, Mbak. Soalnya kan banyak sampah-sampah yang terkena banjir itu kan sampai di rumah-rumah warga kayak itu kan terjadi tercemar gitu. Terus mau kemana juga susah kan, jalannya nggak bisa dilewati. Nah, kalau waktu terjadinya banjir itu tuh biasanya warga sama atau pemerintah itu gimana sih Mas buat mengatasinya? Untuk dari pemerintah mungkin cuma memberikan sembako saja. Nah, terkait selain sembako itu kira-kira apa ya Mas? Kan mungkin sebagai kayak bantuan lain gitu, contohnya ya mungkin kayak dibikinnya posko apa? Ya mungkin Ya. bikin tempat pengungsian seperti posko-posko tenda-tenda gitu di area yang tidak terdampak banjir. Iya ini kan udah musim kemarau. Nah Ya. misalkan Masnya itu ada nggak sih solusi yang bisa dilakukan untuk meminimalisir terjadinya banjir lagi gitu? Untuk solusinya yaitu pembangunan tanggulnya dibikin merata ke semua dusun-dusun itu. Kemudian itu terus warganya juga harus kalau bisa jangan buang sampah sembarangan. Kayak ada dikasih poster gitu loh, Mbak. Itu tanggulnya apakah udah pernah dilakukan perbaikan sementara atau berkelanjutan gitu Mas kira-kira? Kayaknya belum, Mbak. Oh untuk saat ini belum ada ya? Belum. Berarti belum ada yang bisa membantu meminimalisir terjadinya banjir yang besar gitu gara-gara tanggulnya belum diperbaiki gitu. Itu kan solusi panjangnya belum ada gitu ya Mas? Nah, terus untuk banjir ini yang paling dibutuhkan warga ini apa sih Mas? Sebenarnya Selain sembako ya, tadi kan Iya. pemerintah kan sudah memberi sembako. Nah, itu mungkin dari mas-masnya, kalau menurut masnya selain sembako tuh apa gitu yang dibutuhkan banget bagi masyarakat waktu terjadinya banjir? Ya, kayak bantuan dari bansos itu, Mbak, kayak memperbaiki rumah kayak gitu. Oh berarti pernah ada rumah yang sampai terdampak ya Mas? Kayak contohnya roboh atau kalau Iya. enggak ya Sama kayak jebol gitu. barang-barangnya ada yang terseret arusnya itu juga, Mas, ada. Nah, menurut Masnya ini apa yang perlu diperbaiki dari jalan ini yang sering terkena banjir? Sungainya Mbak, Pembuangan air. sama pembuangan airnya. Oh, kira-kira itu sungainya di daerah mana ya? Daerah Yang bikin meluap airnya, yang menyebabkan banjir. Kajang. daerah Kajang. Kajang. Kajang itu sudah keluar Ngawi tapi dekat dengan Kewadungan ini. Perbatasan. Perbatasan sama Antara kecamatan Ngawi dan Madiun. tapi kalau banjir yang terdampak cuma Ngawi aja ya Mas? Iya. Intinya Mas, Ya resik tenan pura arep dhewe. akhirnya yo Ngomongnya ra resik kok ya. ngomongan nggak musik ngono, tapi Nama saya Siswanto. Kebetulan saya menjaga Kasun. Khususnya Kasun Linden 2, Desa Linden. Kecamatan Kuadungan ya. Iya, Kecamatan Kuadungan. Mbak, dari tahun kapan ini semenjak saya kecil sudah ada, mungkin dari Bamba sudah, karena letak atau datarannya sini kan rendah. Dari hampir semuanya, maksudnya hampir semuanya itu dataran rendah. Linden termasuk, maksudnya tetangga desa itu Kendung, Purwasari, Tirak, Sumengko, Paro, itu semuanya juga terdampak banjir semuanya.
Kebetulan alhamdulillah tuh untuk tahun-tahun sekarang itu kan ada peninggian jalan, ada masuk jalan desa, terus rumah-rumah kamu kan rata-rata kan ditinggikan. Itu luapan banjir nggak tiap tahun, beda dari dulu. Pertama kemarin itu katanya sungainya mau diluruskan, terus itu cuma hoak atau nggak tahu, nggak jadi. Terus yang terakhir ini saya menjabat itu katanya ada rencana tanggul untuk pembebasan lainnya, katanya juga nggak jadi lagi. Tapi dari Kuadungan itu, dari Kuadungan, Buduk, Warok itu sudah ditanggul, tapi ke baratnya belum. Ya pasti mas, masalahnya kan rata-rata di sini kan petani gitu. Nah itu maksudnya pertaniannya yang berdampak, apalagi kalau waktu panen, jajal gagal panen itu pasti. Nah, masih baru tanam kan bisa disulami atau bisa diapakan kan kerugiannya nggak besar. Tapi kalau sudah menjelang mau panen kok banjir, rata-rata sudah terbiasa gitu. Gak kaget gitu. Untuk pengalaman 2007 itu kan termasuk paling besar kan. Itu pun penduduknya suruh ngungsi ya nggak mau. Padahal kan banyak perahu sini suruh ngungsi, nggak ada yang mau. Ya sudah terbiasa, padahal kan sudah kalau didengar berita dan itu kan sudah tinggi. Tapi penduduk sini mendingan bertahan. Cuma 1-2 orang, rata-rata itu menetap bertahan di rumah. Padahal semua rata di rumah itu semua banjir. Di tempat sini aja ada, masuk di rumah itu ada 1 meter rumah saya. Saya juga bertahan, maksudnya cep cilik banjir maksudnya. Bentuknya ini kan tiap desa itu dibentuk ini KSD, apa itu siaga bencana itu. Terus tiap tahun sih diadakan simulasi penanganan banjir ya untuk pencegahan itu. Jadi kalau banjir itu titik kumpul di mana itu ada pelatihan. Ya maksudnya untuk pelatihan ini kan kalau yang sebelumnya itu nggak terpusat bantuan, maksudnya mecer-mecer. Kalau ini sudah hampir terkoordinasi. Untuk saat sekarang, sampai sekarang itu belum ada. Tapi rencana itu yang desa di atas, khususnya Warok, kemarin udah musyawarah desa untuk pembebasan lahan. Tapi nggak deal untuk masalah harga. Nah, katanya kemarin ada rencana mau ada tanggul gitu. Tapi kan sebelum pengerjaan tanggul kan ada pembebasan lahan. Nah, itu untuk pembebasan lainnya dari satu desa itu nggak deal. Jadi untuk desa-desa selanjutnya nggak diteruskan. Kemarin sampai desa Linden itu sampai pengukuran dari bibir pantai itu 25 meter. Sampun, kalau maksudnya diikut itu. Maksudnya di bibir pantai, katanya loh itu, maksudnya dari pihak terkait itu katanya mau dibebaskan lainnya, diukur bibir pantai 25 meter, nanti dipasang. Tapi habis pengukuran itu hilang, nggak ada kabar. belum kan habis diukur itu beritanya dari untuk desa kan turun sini mas, ada Warok, terus Kuadungan, terus Simo kan. Dari Warok itu pun pertama kan habis diukur itu kan ada musyawarah desa untuk pembebasan lahan. Nah satu desa itu nggak terus untuk selanjutnya itu nggak ada kabarnya terus. Jadi sini kan cuma menunggu tapi belum ada kabar gitu. Pihak desa ya belum ditawil lah mungkin itu. Ini ke depannya pemerintah daerah ini intinya pemerintah mengusahakan agar untuk wilayah Linden khususnya kecamatan Kuadungan itu bebas banjir lah. Apalagi di sini kan fokusnya ke lahan pertanian. Dampaknya untuk masyarakat itu kalau terdampak banjir itu besar sekali. Nah, kalau masalah air masuk rumah barang kadang-kadang biasa, tapi tidak dampak ekonominya itu. Rata-rata hampir 80% yang petani.
adalah solusi jangka pendek dari kelompok kami. Jadi sebetulnya solusi jangka pendek itu bisa dilakukan beberapa tempat. Contohnya seperti membuat ulang tempat-tempat yang rawan banjir, yaitu di Desa Bijen dan Desa Suren. Nah, setelah itu adalah membuat ulang dan evakuasi dan menyiapkan seperti bantuan seperti pelampu, perahu dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu membuat kegiatan simulasi penanganan banjir. Jadi nanti ketika ada bencana banjir, semua warga itu sudah siap kemana kita harus lari, kemana apa yang harus kita lakukan, jadi semuanya itu sudah siap. Jadi di sini menurut kelompok kami, solusi jangka panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah membuat tanggul di sekitar kanan kiri sungai di berbagai daerah secara merata. Karena di sini penyebab utamanya adalah tanggul yang ada di sekitar sungai Bengawan Solo dan Bengawan Madiun ini terbentuk secara tidak merata. Akhirnya air yang ada di sekitar sungai itu naik ke pemukiman warga. Lalu selanjutnya, pemerintah bisa melakukan pengerukan atau pedalaman di sekitar sungai ataupun selokan yang ada di sekitar perumahan warga agar air tidak terperangkap di jalan dan masuk ke dalam sungai. Lalu yang ketiga, pemerintah bisa membuat resapan air yang ada di sekitar jalan seperti paving block yang berpori ataupun rumput alami agar air ini bisa langsung meresap ke tanah bukan menggenang di jalan.